Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca kembali buku yang berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya dari Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Saya akan membaca buku ini subjudul pada halaman 133, yakni Pengajian Gaib. Manusia paling suka mencari sensasi, tak puas dengan aturan dan kebiasaan umumnya. Tak terkecuali para penyelenggara pengajian di berbagai tempat. Setelah jenuh mengundang mubalik tenar, para wali yang telah mati diundang pula untuk mengisi pengajian. Caranya, setelah pendengar berkumpul, panitia meminta seorang dari mereka untuk menjadi media. Ruh yang dianggap sebagai wali dihadirkan masuk ke jasad orang yang dijadikan media. Pengajian dimulai. Makhluk gaib yang merasuk ke jasad dan diyakini sebagai ruh orang mati itu memberikan ceramah dan wejangan. Terdengar suara yang amat berwibawa, kalimat yang runtut dan enak didengar telinga. Tidak tanggung-tanggung, ruh yang diundang adalah para wali tersohor, misal Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, atau kiai tersohor lain yang telah berpindah ke alam lain. Itu hanyalah satu contoh dari sekian aksi yang diklaim pelakunya mampu menghadirkan arwah yang telah mati. Acara yang disebut sebagai pengajian gaib ini mulai marak di berbagai daerah. Klaim yang sama dilakukan oleh para pencinta mistik. Setelah ngelakoni ritual tertentu, mereka mengaku bisa mengundang ruh orang yang telah mati. Dia bisa mengundangnya di saat membutuhkan bantuan atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, atau bahkan hanya sekedar ingin main-main. Pemandangan semacam ini tidak asing lagi bagi yang setia mengikuti acara-acara mistik di TV. Hadirnya arwah yang telah mati diyakini pula oleh masyarakat dalam kasus jelangkung. Sesaat setelah media berupa tempurung kelapa dan jerami yang dibuat orang-orangan disiapkan, diikatlah alat tulis di bagian tangan boneka itu. Kemudian pesta memanggil arwah pun dimulai. Mantra-mantra dibaca hingga ada tanda-tanda hadir makhluk gaib menyusup ke jasad orang-orang itu. Jika sudah demikian, makhluk yang mengaku sebagai seseorang yang telah mati itu siap menjawab pertanyaan pengundangnya. Hal yang sama terjadi atas atraksi para pesulap yang tak jarang mengaku menggunakan kekuatan para leluhur yang telah mati. Benarkah arwah bisa dihadirkan? Pengakuan orang-orang yang katanya mampu mengundang arwah dari orang yang telah mati tidak hanya terjadi akhir-akhir ini. Kasus yang sekarang marak hanyalah make up baru dari wajah yang lama. Tapi benarkah makhluk yang dihadirkan itu orang yang telah mati? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan bahwa dialah yang mewafatkan jiwa dan menahannya ketika manusia mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Allah menyerahkan ruh kepada malaikat agar mereka menyiksanya jika dia kafir dan celaka, atau memberinya nikmat jika dia mukmin dan beramal soleh.
Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bagaimana malaikat maut mencabut nyawa dan apa yang terjadi atas jiwa setelah itu. Malaikat menjaganya dengan kuat. Tidak mungkin ruh pergi sesuka hati, menghadiri undangan pesta, atau mengunjungi temannya yang masih hidup untuk mengulurkan bantuan. Ruh sibuk menghadapi siksa malaikat jika dia pendosa. Dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia sempat menolong orang lain di alam lain? Sebagian arwah yang diundang terkadang ruh dari seorang hamba yang soleh, atau bahkan para nabi maupun syuhada. Bagaimana mungkin syuhada meninggalkan kenikmatan jannah yang kekal untuk menghadiri undangan dukun yang sesat? Allah mengabarkan keadaan orang yang syahid bahwa mereka hidup di sisi Rabb-Nya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Nabi juga mengabarkan kepada kita bahwa ruh syuhada berada di burung-burung jannah. Terbang ke jannah kemanapun dia suka. Lalu masuk akalkah apa yang diklaim oleh para dajjal yang mengaku bisa menghadirkan arwah mereka? Benarlah firman Allah. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Quran Surah Al-Kahfi ayat 5. Lalu siapa yang hadir itu? Makhluk yang disangka sebagai ruh orang yang telah mati tidak lain hanyalah setan. Ia bermaksud menyesatkan manusia dan mengaku sebagai orang yang telah mati. Dengan begitu manusia akan meminta pertolongan dan berdoa kepadanya. Padahal ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Allah menunjukkan kebodohan orang yang meminta pertolongan kepada orang yang telah mati secara gamblang dan mudah dipahami oleh akal. Seperti yang kita ketahui, permohonan seseorang kepada zat yang lain akan terkabul ketika terpenuhi 3 syarat. Yang diminta mendengar permintaan tersebut. Yang diminta memiliki apa yang dibutuhkan sang peminta. Dan ketiga, yang diminta mampu memberikan permintaan tersebut. Jika salah satu syarat tidak ada, maka tidak mungkin permohonan akan terkabul. Sedangkan orang yang telah mati tidak memiliki satu kriteria pun untuk dapat mengabulkan permohonan. Allah berfirman, "Wallazina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau syami'u ma astajabu lakum." Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Quran Surah Fatir ayat 13 dan 14. Mitos kekeramatan wali. Aneka cerita dan peristiwa sempat penulis dengar dalam perjalanan dakwah di beberapa kota di luar Jawa. Yang paling mengherankan sekaligus mengerikan adalah kabar tentang keramatnya para wali di daerah setempat sekaligus pengkultusan masyarakat terhadapnya. Bermula dari penyematan nama wali. Kata mereka ciri wali Allah itu banyak pengikutnya.
bejibun keanehan dan kesaktiannya. Banyak dikunjungi kuburannya setelah matinya. Entah dari mana mereka mengambil parameter ini. Sementara Al-Quran hanya mempersyaratkan dua hal saja untuk menjadi wali Allah, yakni iman dan takwa. Tingkat kewalian seseorang tergantung tingkat keimanan dan ketakwaannya, bukan banyaknya kesaktian yang dimilikinya. Abu Bakar yang tak menyimpan kesaktian dan kekebalan jelas lebih tinggi tingkat kewaliannya dari orang yang diklaim atau mengklaim diri sebagai wali itu. Kewalian seseorang tidak pula diukur dari banyaknya pengikut. Bahkan Nabi Nuh yang sangat dekat dengan Allah diberi umur panjang untuk berdakwah, pengikutnya tak lebih dari 40 orang sebagaimana disebutkan para mufassir. Dan banyak di kalangan syuhada, para wali Allah yang tak diketahui di mana kuburnya. Tak ada orang yang mengunjunginya, tapi Allah mengetahuinya. Mitos berikutnya, konon ada wali yang memiliki kuota 40 orang per tahun untuk masuk jannah melalui perantara dia. Sebagiannya diklaim masuk jannah tanpa hisab, tergantung jumlah setoran yang diserahkan ke wali itu. Lalu dibuatlah hadis-hadis palsu. Barang siapa bersalaman denganku akan masuk jannah. Terlanjur ngefans berat membuat sebagian masyarakat kehilangan logika syar'i dan aklinya. Apa iya orang yang tidak bisa menjamin dirinya masuk jannah kok bisa-bisanya menjamin orang banyak yang masuk surga? Surga yang mana? Lebih hebatkah ia dari Rasulullah yang bersabda, Ya Fatimah tu benata Muhammadin, Ya Sofiyatu binta Abdil Mutallibi, Ya Bani Abdil Mutallibi, La ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Fatimah putri Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi, aku tidak kuasa sedikit pun atas kalian di sisi Allah. Hadis riwayat An-Nasai. Semoga bermanfaat.